Hewan apa yang paling populer di kebun binatang di seluruh dunia? Jawabannya mungkin panda. Hewan apa yang paling banyak menyumbang pendapatan tiket? Jawabannya tetap panda. Menurut statistik dari Kebun Binatang Nasional AS, Kebun Binatang Ueno Jepang, dan banyak lembaga lain di seluruh dunia, ada area pameran di kebun binatang yang biasanya menarik lebih dari 80% pengunjung untuk berhenti dan menonton. Tempat ini adalah area pameran panda raksasa. Seberapa besar wisatawan dari seluruh dunia menyukai panda raksasa? Pesta renovasi rumah panda raksasa yang diadakan di Kebun Binatang Nasional di Washington menarik ribuan penggemar. Siang-siang, panda raksasa di Kebun Binatang Ueno Jepang telah mendatangkan keuntungan ekonomi lebih dari $400 juta bagi daerah setempat dalam 3,5 tahun. Panda raksasa Fubao, yang pernah tinggal di Korea Selatan, mendatangkan pendapatan total $500 juta bagi Korea Selatan. Kebun Binatang Edinburgh di Inggris mengubah kerugian menjadi keuntungan berkat kedatangan panda raksasa, dan pendapatan tahunannya meningkat 3 kali lipat. Kebun Binatang Oewham di Belanda menginvestasikan €7 juta untuk membangun perumahan bagi panda raksasa, yang menghasilkan keuntungan lebih dari $320 juta dalam 10 tahun. Jumlah pengunjung Kebun Binatang Beauval Perancis meningkat 43% berkat kedatangan panda raksasa. Menurut statistik, setiap panda raksasa dapat menghasilkan pendapatan lebih dari $100 juta untuk negaranya. Tidak sulit untuk melihat dari data di atas bahwa wisatawan dari seluruh dunia sangat menyukai panda raksasa. Keajaiban apa yang dimiliki panda raksasa sehingga membuat mereka dicintai banyak orang di seluruh dunia? Hal ini bukan hanya karena penampilan panda raksasa yang lucu, tetapi juga ada hubungannya dengan sejarah evolusi panda raksasa yang menakjubkan dan pengalamannya yang penuh rintangan. Panda raksasa merupakan spesies langka yang hanya ada di Cina. Itu adalah harta nasional Tiongkok dan harta yang tak ternilai bagi seluruh umat manusia. Itu sangat langka dan istimewa. Panda raksasa disebut fosil hidup karena sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke akhir Miosen lebih dari 8 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, iklim bumi hangat dan lembab, dan hutannya luas dan hijau, menyediakan lingkungan yang sangat baik untuk reproduksi kehidupan. Selama periode ini, nenek moyang panda raksasa muncul ke panggung sejarah. Panda raksasa aslinya berukuran kecil, kira-kira sebesar rubah masa kini. Meskipun protopanda memiliki beberapa perbedaan dalam penampilan dari panda raksasa modern, fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa ia telah memiliki ciri unik dari keluarga panda, yaitu ibu jari yang berevolusi dari tulang pergelangan tangan. Struktur tubuh yang cerdik ini adalah rahasia kemampuan panda untuk menggenggam bambu. Lebih dari 2 juta tahun lalu, bumi memasuki zaman Pleistosen. Iklim bumi mengalami banyak fluktuasi suhu yang dramatis. Banyak spesies gagal bertahan hidup pada zaman es yang keras dan punah sepenuhnya. Tetapi populasi panda raksasa bertahan dengan tangguh dan berevolusi menjadi banyak cabang. Pada masa itu, daerah aktivitas panda raksasa sangat luas, dari berbagai daerah di Tiongkok Selatan hingga ke wilayah Vietnam, Myanmar, dan tempat lainnya saat ini. Jejak kakinya dapat ditemukan. Namun masa-masa indahnya tidak berlangsung lama. Pada akhir Pleistosen, perubahan iklim global yang drastis dimulai lagi. Lingkungan yang cocok bagi panda raksasa untuk bertahan hidup menyusut tajam, dan banyak populasi panda raksasa punah. Panda raksasa modern telah bertahan dari proses seleksi alam yang kejam. Struktur tubuh mereka lebih beradaptasi dengan pola makan unik mereka yang terutama berbahan dasar bambu. Mereka terutama tinggal di pegunungan dan hutan Sichuan,
Shaanxi, dan Gansu di Cina, melanjutkan garis keturunan seluruh ras. Karena panda raksasa sangat langka, mereka telah menjadi penghormatan kerajaan yang berharga sejak zaman kuno. Lebih dari 1.300 tahun yang lalu, selama dinasti Tang, Tiongkok mengadakan pertukaran erat dengan negara-negara tetangganya, dan panda raksasa mulai bepergian ke luar negeri sebagai utusan sahabat. Menurut catatan sejarah, permaisuri dinasti Tang Wu Zetian pernah dengan murah hati memberikan 2 panda raksasa kepada Kaisar Jepang. Hal ini menciptakan preseden bagi Cina untuk menggunakan panda raksasa sebagai hadiah diplomatik, dan sebagai hasilnya, panda raksasa secara bertahap memperoleh tingkat ketenaran tertentu di seluruh dunia. Setelah pertengahan abad ke-19, Tiongkok mengalami kemunduran sementara dan kebijakan pengasingannya runtuh total. Selama periode ini, banyak orang asing datang ke Tiongkok untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seperti eksplorasi dan pekerjaan misionaris. Hewan langka, panda raksasa, juga menarik perhatian mereka. Pada tahun 1869, misionaris Prancis Armand David secara tidak sengaja melihat kulit binatang hitam putih yang aneh di sebuah desa pegunungan kecil di Kabupaten Baosing, Sichuan, yang memicu rasa ingin tahunya. Setelah penjelajahan mendalam, Armand David akhirnya melihat seekor panda raksasa yang masih hidup dan menamainya beruang hitam dan putih, yang merupakan nama paling awal untuk panda raksasa di dunia barat. David kemudian mengirim spesimen panda raksasa ke Museum Sejarah Alam di Paris, Prancis. Berita ini menyebabkan kehebohan besar di komunitas ilmiah barat. Sejak saat itu, demam panda telah melanda barat, dan banyak tim ekspedisi telah berbondong-bondong ke Cina, berharap untuk menangkap panda raksasa hidup-hidup dan membawanya kembali ke negara mereka. Selama periode itu, panda raksasa dijarah dan dirusak. Banyak sekali panda yang mati selama penangkapan dan pengangkutan, dan hanya sedikit yang tiba di tujuan dalam keadaan hidup. Pada tahun 1936, penjelajah wanita Amerika Ruth Harkness pergi ke Cina untuk mencari panda raksasa. Dia berhasil menangkap seekor anak panda raksasa betina dengan berat sekitar 3 pon dan memberinya nama Sulin. Tak lama kemudian, Ruth membawa anak panda raksasa itu kembali ke Amerika Serikat, yang memicu kehebohan badai panda. Sejak saat itu, lebih banyak panda raksasa menyeberangi lautan dan menjadi harta karun kebun binatang di berbagai negara. Orang-orang di seluruh dunia menyukai panda raksasa, yang berlanjut hingga hari ini. Oleh karena itu, rumah panda di kebun binatang di berbagai negara memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Di dunia saat ini, jika ada orang yang ingin merebut panda raksasa dari Cina lagi, hal itu sama sekali mustahil. Saat ini, semua panda raksasa di kebun binatang di seluruh dunia sedang dipinjamkan. Bahkan jika panda raksasa melahirkan keturunan di luar negeri, mereka harus dikembalikan ke Cina. Pada bulan Juli 2024, masa sewa panda raksasa Fubao yang tinggal di Korea Selatan berakhir. Puluhan ribu warga Korea Selatan datang untuk mengantarnya. Banyak di antara mereka yang enggan pergi dan meneteskan air mata di tempat. Panda raksasa telah lama melampaui identitas seekor hewan. Ia selalu menyampaikan visi indah tentang perdamaian, persahabatan, dan kerjasama kepada dunia. Ia adalah pembawa pesan yang mempromosikan hidup berdampingan secara bersahabat di antara orang-orang di seluruh dunia. Bahkan serial film animasi produksi Amerika, Kung Fu Panda, telah meraup $2.5 miliar di seluruh dunia. Dapat dilihat bahwa panda raksasa telah lama menjadi simbol budaya yang sangat berpengaruh. Banyak orang mungkin penasaran, panda raksasa adalah beruang,
Jadi mengapa mereka suka memakan bambu? Hal ini terkait dengan perubahan iklim ekstrim dalam sejarah bumi dan juga dengan proses evolusi panda raksasa itu sendiri. Saya juga menyebutkan sebelumnya bahwa pada akhir Pleistosen lebih dari 10.000 tahun yang lalu, suhu bumi menurun tajam dan wilayah yang cocok bagi panda raksasa untuk bertahan hidup sangat berkurang. Dan di habitat terakhir panda raksasa, ada banyak bambu. Agar dapat bertahan hidup, panda raksasa harus memakan bambu. Pada tahun 2009, para ilmuwan menyelesaikan pengurutan genom panda raksasa dan menemukan bahwa panda raksasa telah kehilangan gen T1R1 yang memungkinkannya merasakan rasa umami dari makanan. Agar populasi panda raksasa dapat terus berlanjut, mereka berevolusi secara genetik. Ini juga menjelaskan mengapa panda raksasa dapat menoleransi rasa bambu yang hambar. Tren pemanasan global saat ini juga mengancam kelangsungan hidup panda raksasa. Data penelitian menunjukkan bahwa jika pemanasan global meningkat 2 derajat Celcius, 60% habitat panda akan hilang. Untuk melindungi panda raksasa, Tiongkok telah membangun Taman Nasional Panda Raksasa dengan luas total 27.000 km persegi. Tidak peduli bagaimana iklim bumi berubah, saya percaya bahwa manusia dapat melindungi mereka dan memastikan bahwa spesies panda raksasa dapat terus berkembang biak. Melihat kembali sejarah panda raksasa, kita melihat semangat hidup yang ulet di bumi yang terus maju meskipun lingkungannya keras. Bukankah hal yang sama juga berlaku pada manusia? Saya berharap dunia kita akan menjadi semakin bersahabat dan harmonis. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Sampai jumpa di lain waktu.